Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tanam pinang di pinggir kali, di sampingnya ada perigi. Salam saya ucap kali ini, semoga yang menjawab salam murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puji, sedalam syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga kita semua dapat bertatap muka walaupun lewat maya dengan keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya Afrin Alifa Ilma dari SD 013 Lubuk Batu Tinggal akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu. Teman-teman suka mengerjakan sholat tidak? Kalau suka mengerjakan, coba ada berapa waktu sholat dalam sehari semalam? 5. Bagus. Coba sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Good. 100 untuk teman-teman semua. Sholat merupakan rukun Islam nomor kedua. Sebagaimana dalam sebuah lagu yang sangat populer yang berbunyi, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si kaya, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat dar, celaka di akhirat. Siapa belum zakat, kan rugi di akhirat. Hadirin yang saya hormati, mengapa kita harus selalu mengerjakan sholat? Jawabannya tiada lain tiada bukan, karena sholat adalah tiang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha wa qad aqamaddin, faman tarakaha wa qad hadamaddin. Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Dari hadis di atas sangatlah jelas bahwa sholat merupakan hal yang sangat pokok dan penting dalam agama Islam, sehingga sholat diibaratkan dengan sebuah tiang. Pak, Bu, saya mau nanya, kalau ada sebuah bangunan
gentengnya bagus, kacanya mengkilat, pintunya oke, dindingnya keras, tapi tiangnya rapuh, bahkan roboh. Apa kira-kira yang akan terjadi? Pasti semoga apapun dan sehebat apapun bangunan tersebut, kalau tiangnya roboh, maka bangunan itu pun pasti akan ikut roboh. Bahkan bangunan tersebut tidak bisa dikatakan lagi sebuah bangunan. Yang tersisa hanya puing-puingnya saja. Betul apa betul? Begitu pula dengan kita, jika kita selalu mengerjakan atau mendirikan sholat, berarti kita sedang menegakkan agama. Dan sebaliknya, jika kita meninggalkan sholat, maka berarti kita sedang merobohkan agama. Na'udzubillah min zalik. Hadirin rahimakumullah. Namun pada kenyataannya, pada saat sekarang ini masih banyak orang yang mengaku beragama Islam, tapi enggan melaksanakan sholat. Bahkan secara terang-terangan mereka berani meninggalkan sholat. Islam hanya identitas di KTP saja. Sehingga muncullah istilah yang sangat populer, yaitu Islam KTP. Padahal amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya beres, maka amal yang lain akan diperhitungkan. Namun sebaliknya, jika ibadah kita tidak beres, maka amal yang lainnya tidak akan diperhitungkan, sehingga ibadah kita yang lainnya akan sia-sia. Kalau diibaratkan dengan angka, sholat ibarat nomor 1. Sedangkan yang amal-amal yang lainnya diibaratkan angka 0. Angka 0 walaupun jumlahnya puluhan bahkan ratusan, tidak akan berarti apa-apa kalau di depannya tidak ada angka 1. Betul apa betul? Jadi jika seorang yang zakatnya rajin, infak dan sedekahnya rajin, puasanya selalu, ibadah hajinya berulang kali, tapi kalau sholatnya tidak dilaksanakan, maka amal-amal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Hadirin wal hadirah, hidup di dunia ini tiada artinya kalau kita tidak mendirikan sholat. Hidup ini akan sia-sia kalau kita tidak melaksanakan sholat. Seperti syair sepohon kayu yang saya lantunkan tadi. Maka dari itu, saya menghimbaukan kepada teman-teman semua, ayo kita rajin melaksanakan sholat. Tidak ada gunanya hidup ini kalau kita tidak sholat. Siksa bagi orang yang tidak sholat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka syaqor. Di dalamnya diberikan minuman berupa darah dan nanah. Sungguh menjijikkan. Siapa yang mau? Pasti semuanya tidak ada yang mau kan? Oleh karena itu, marilah jaga sholat kita. Sholat tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda dan jangan melalaikannya, apalagi sampai meninggalkannya. Air wudhu menyejukkan hati, membersihkan dosa di dalam diri. Sholat tepat waktu jangan dilalai.
Itulah tanda orang beriman sejati. Wabillahi